Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pada hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan tentang uji signifikansi parameter parsial atau uji T, kemudian uji secara simultan atau uji F, dan koefisien determinasi pada masing-masing uji T maupun uji F. Misalnya saya memiliki judul hubungan regresi berganda, jadi X1, X2, X3 dan X4 itu terhadap Y. Nah, uji yang pertama adalah uji signifikansi parameter parsial atau uji T. Ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individual dan menganggap variabel lain itu adalah konstan. Nah, parameter yang digunakan pada uji signifikansi apabila yang pertama nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel, kemudian nilai signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan menolak H0, artinya HA signifikan atau diterima. Artinya bahwa variabel independen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Itu kalau nanti hasilnya positif, kalau negatif ya negatif. Karena itu kita memakai taraf signifikansi 5%, maka T tabel kalau responden yang saya miliki adalah 135, jadi N min 1 min K itu adalah 130, pada 0,05 adalah muncul angka 1,976. Rumus untuk mencari nilai T tabel itu ya, DF N min K min 1. Jadi K adalah jumlah variabel bebas ya, jumlah variabel bebasnya. Kemudian setelah kita uji di dalam regresi muncul koefisien ya, tabel koefisien di mana variabel X1 itu T tabel T hasil itu 0,128 lebih besar dari T tabel 1,976 ya. Ini 1,976 ya. Ini lebih kecil ya, lebih kecil dari T tabel, dan signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka intensitas mengikuti pengajian atau X1 ini tidak signifikan ya, tidak bermakna. Jadi tidak bisa memprediksi besaran variabel Z lewat intensitas mengikuti pengajian. Kemudian yang kedua, X2, usia nelayan ya, T hasil itu 2,730 ini lebih besar ya, lebih besar dari 1,97 di tabelnya, maka signifikan ini juga bisa dibaca pada signifikansi 0,07 itu lebih kecil dari 0,05, maka signifikan. Kita lanjutkan untuk determinasi ya. Jadi besarnya determinasi itu beta dikalikan zero order, itu adalah determinasinya atau sumbangannya. Jadi zero order jadi ini ya, beta 0,013 dikalikan 0,625, ini yang usia nelayan, ini 0,253 kalikan zero order 0,60, ini rangkumannya adalah di sini ya. Jadi beta zero order dikalikan kemudian prosentasenya ya, ini prosentasenya 0,8125, jadi ini di persentase ya, dikalikan 100%, jadi 0,8125, ini dikalikan 100%, jadi 15,3824, ini kalikan 100%, 6,277.
ini kalikan 100%, 47, hasilnya adalah 69,627. Ini untuk yang simultannya. Determinasi untuk parsialnya, ini untuk yang X1, ini untuk X2, ini untuk X3, dan ini untuk X4-nya. Kemudian kita selanjutnya lanjutkan pada uji signifikansi parameter simultan atau uji F. Digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Ini secara bersama-sama, simultan. Ya, simultan secara bersama-sama. Nilai F itu lebih besar F tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka signifikan H0 ditolak dan HA diterima atau signifikan. Artinya bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nah, kita menggunakan taraf sini 5%, maka F tabel itu 2,463. Kita lihat F hasil dibanding dengan F tabel tadi 2,463, maka F hasil ini lebih besar daripada F tabel. Kemudian signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruh linear berganda X1, X2, X3, dan X4 terhadap Z adalah signifikan. Jadi hipotesa alternatif diterima. Hipotesa yang mengatakan bahwa ada pengaruh antara tingkat intensitas mengikuti pengajian, kemudian usia, etos kerja, dan tingkat kesejahteraan terhadap tingkat ketaatan beragama itu adalah terbukti atau signifikan dan bermakna. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada mendapatkan nilai ANOVA, kemudian koefisien itu bagaimana caranya. Kita buka program SPSS-nya. Ya, ini jadi sudah kita dapatkan ada 135 responden. Ya, kemudian kita buka analis, kemudian regresi linear. Nah, kita masukkan variabel X1, variabel X2 ke independen, variabel X3 jumlahnya ya, kemudian tingkat kesejahteraan, kemudian variabel Z-nya kita masukkan ke dependen, kemudian statistik, klik saja yang ini bagian part and partial correlation ya, kemudian continue, oke. Nah, ini dibuang. Yang kita gunakan hanya 3 tabel saja, model summary, ANOVA, dan koefisien. Jadi model yang korelasi parsial ini kita menggunakan yang koefisien ini ya, konstantanya ya, ini intensitas pengajian, ini T tabel T hasil, ini ya, ini T untuk usia nelayan dan seterusnya. Ini yang tadi sudah saya sampaikan lebih kecil dari T tabel, ini tidak signifikan ya, ini lebih besar dari 0,05, ini lebih kecil, ini lebih besar dari T tabel, ini lebih kecil daripada 0,05, maka signifikan. Yang X1 ini tidak signifikan. Kemudian kita yang simultan determinasi tadi itu zero order dikalikan beta. Ini adalah sumbangan untuk variabel X1. Ini zero order dikalikan beta, ini adalah sumbangan yang usia. Kemudian yang zero order dikalikan beta, ini adalah etos kerja. Zero order dikalikan yang beta, beta ini adalah untuk sumbangan daripada tingkat kesejahteraan secara parsial. Kemudian yang secara simultan kita melihat karena ini adalah lebih variabel bebasnya lebih daripada 2, maka kita melihatnya adalah yang adjust R square. Jadi sumbangannya adalah 0,687 atau 68,7%,
variabel X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh terhadap Z. Jadi 69,7%. Sisanya adalah 31,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, tapi kalau yang variabel bebasnya adalah 1 atau 2, kita menggunakan R square ini. Ya, jadi R kemudian R kuadratnya R square itu digunakan pada variabel bebas yang 1 atau 2. Kalau ini lebih daripada 2, itu menggunakan ajus R square. Kemudian ANOVA ini untuk membuktikan adanya hipotesa secara simultan, ya, pengaruh X1, X2, X3, X4 terhadap Z. Kalau ini lebih besar daripada F tabel dan ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesa HA yang mengatakan bahwa ada atau terdapat pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap Z terbukti. Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.